Minang dang la caking nam swang, minang swang la caking nam dang, minang dang sawadikap, kapun kap, sehat-sehat kabeh lur. Ya apa tahun baruan aman, semoga semua mimpi kalian di tahun ini bisa tercapai yo, amin. Balik mana yang aku Icang Wi seperti biasa di awal tahun ini sesuai beberapa requestan dari kalian, kita akan mengidul film dari Thailand yang menyayat hati banget lur. Dan mungkin kalian ada yang relate dengan cerita di film ini nanti. Bergenre drama komedi. Film ini berjudul One Day tahun 2016. Loh, Cak, kok tumben film drama? Tenang, kalian lihat dulu aja sampai habis film satu ini ya kan. One Day bercerita tentang seorang karyawan IT pemalu, minder dan penyendiri yang mengagumi salah satu karyawan di kantornya. Sampai akhirnya secara ajaib mimpinya terkabul untuk pacaran dengan wanita tersebut meskipun hanya 1 hari. Penasaran gimana kelanjutannya dan betapa sedihnya film ini? Langsung kita gas pantun seperti biasa. Bule Parmini dolanan kembang api. Monggo sekejaaken api. แค่วันเดียวก็ยังดี Seorang karyawan swasta di bagian IT bernama Dencai menjalani hidupnya dengan sangat hampa. Kehadirannya di dunia ini tidak terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan security kantor nggak inget dan minta Dencai nunjukin ID card-nya. Padahal dia sudah bertahun-tahun kerja di sana. Orang-orang kantor juga gitu lur. Cuma pas ada butuhnya aja datengin Dencai. Itu pun nggak ada yang inget namanya. Jadi kayak, bro gitu, bro doang udah. Ke warung langganan dengan menu yang biasa dibeli, ibunya juga nggak tahu apa yang biasanya dibeli oleh Dencai. Satu-satunya momen Dencai merasa dianggap adalah ketika orang-orang kantor minta dibetulkan komputer dan semua yang berkaitan dengan IT. Ya bukan dianggap tapi lebih ke arah butuh aja ya kan. Intinya tidak ada satupun yang peduli dengannya dan hanya komputerlah yang dianggap sebagai sohibnya. Kenapa Dencai bisa seperti ini? Karena pada dasarnya dia memang pemalu, penyendiri, cuek dan kurang humble. Contohnya ketika salah satu mbak-mbak karyawan yang berterima kasih atas bantuannya, tapi Dencai respon dengan ketusnya karena mbak itu minta tolong masalah yang sepele. Ini anak IT pasti paham lah ini. แค่ลบไฟล์เทมทำดิสก์คลีนอัพเองครับสมัยนี้เด็กประถมเขาทำได้แล้ว Karyawan IT lain bernama T menegur Dencai karena dia tidak tahu caranya bersikap. Sampai akhirnya ada chat masuk dari teman SMP-nya Dencai yang tiba-tiba ngajak makan siang bareng. Awalnya Dencai akan menolak ajakannya karena dia nggak tahu harus ngomong apa. Tapi T terus mengompori Dencai karena ini adalah kesempatannya mendapatkan wanita cantik. แล้วก็ขนจมูกเนี่ยนะเล็มบ้างเนี่ยยาวถึงแบริ่งแล้ว Setelah itu Dencai pun akhirnya bertemu dengan temannya. Ngobrol-ngobrol ditanyain kerjaan. Udah seneng nih Dencai ya kan. Tapi ujung-ujungnya diajakin kerja MLM dong. Keesokan harinya saat di kantor, tim meminta bantuan Dencai untuk memperbaiki printer karyawan bagian pemasaran bernama Nui. Terlihat Dencai yang sedikit merapikan rambutnya karena ternyata dia naksir berat dengan Nui. Lagi-lagi Dencai ngomong yang tidak perlu, yang terlalu rumit dan menepuk mulutnya sendiri. Tapi ternyata Nui menghargai apa yang dikatakannya. Dan untuk pertama kalinya ada seseorang yang mengingat nama Dencai selain orang-orang IT tentunya. คำว่าฟินแล้วมันช้าๆเนาะ บัสก็ตัด ปีติ๊กปีตอกอะไรเนี่ยหนูชอบคำนี้อ่ะพูดมันก็น่ารักดีเหมือนกันหนูนุ้ยพัสราภาวัฒนตระกูลนะพี่ขอบคุณมากนะคะพี่เด่นชัย ที่มองเห็นผม Sejak saat itulah Dencai semakin naksir, menjadi penggemar rahasia dan selalu memperhatikan Nui. Bahkan Dencai hafal rutinitas yang dilakukan di kantor, termasuk mimpi Nui yang ingin mengunjungi festival salju di Sapporo, Hokkaido suatu saat nanti. Selain sangat cantik, Dencai mengagumi sosok Nui yang sangat ramah, semangat di matanya yang selalu menyala saat ngobrol dan selalu tersenyum, bahkan di saat hatinya tidak tersenyum. Sampai akhirnya Dencai merasa sangat tersakiti ketika tahu Nui didekati presiden perusahaan bernama Top yang sudah menjadi pembicaraan seluruh karyawan kantor. ผมต้องไปคุยงานกับเมเดียซิ่งนอกไปผมนะ Malamnya, Dencai diminta tim memperbaiki laptopnya Pak Top. Di sanalah dia tahu jika Top ternyata sudah memiliki istri dan anak. Oh, ternyata Top adalah seorang buaya.
Saat pesta malam tahun baru, Nui dan Top datang dengan sangat serasinya memakai kostum Peter Pan dan Tinkerbell. Sedangkan Dencai yang mengcosplaykan dirinya sebagai batu bata hanya bisa termenung melihat mereka. Lalu Presiden Top mengumumkan ke semua karyawannya bahwa liburan awal tahun akan pergi ke Hokkaido, Jepang. Itu semua dilakukan agar mimpi Nui bisa tercapai, yaitu pergi ke festival salju di Sapporo. Semakin terpuruk dan tidak ada harapan bagi Dencai untuk membahagiakan Nui. Singkat cerita, semua karyawan sudah sampai di Hokkaido. Mereka semua sangat bahagia, tapi berbeda dengan Dencai yang sangat murung melihat kemesraan Nui dan juga Top. Sampai akhirnya momen puncak pun terjadi. Dencai melihat Top yang rela akan meninggalkan istri dan anaknya, lalu berjanji akan menikah dengan Nui. Udah gila, udah gila. พยายามเสกแหวนวงนี้มันหายไปได้แต่งงานกับพี่นะ Ketika Nui terjatuh saat bermain ski, Dencai akan membantunya, tapi mau nolong aja itu tangannya kelamaan. Akhirnya malah Top yang membantu Nui. Dencai yang sudah patang arah melihat sebuah lonceng di sana. Konon katanya, siapapun yang berdoa untuk cinta sambil membunyikan lonceng tersebut, maka doanya akan dikabulkan. Dengan bersungguh-sungguh, Dencai memejamkan matanya dan berdoa agar bisa pacaran dengan Nui 1 hari saja. Lalu dia membunyikan loncengnya. Saat di lobi hotel, Dencai melihat istri dan anak Top, Nyonya Chu dan Taipan yang dadakan datang ke Hokkaido, dan saat itu Nui juga melihatnya dari atas. Setelah itu orang-orang kantor lanjut keliling-keliling Hokkaido, tapi Nui nggak ikut karena alasan kepalanya sakit. Lalu saat makan siang di hotel, Dencai masih belum tenang, terus mengkhawatirkan kondisi Nui. Sampai akhirnya terlihat Nui yang masih pucat akan makan siang. Karena Dencai dengar Nui dapat duduk di sebelah temennya Joy, padahal Joy lagi duduk bareng Top dan keluarganya. Dencai pun langsung gercep duduk di kursi kosong tersebut untuk menjaga hatinya Nui agar tidak semakin sakit. Meskipun hatinya sendiri juga sangat sakit karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Definisi cinta tak harus memiliki, ya kan Lur? Nui pun akhirnya dapat duduk persis di sebelah meja mereka. Sampai akhirnya istri Top bilang jika dia lagi hamil. Mampus nggak? Mendengar itu sudah jelas Top tidak bisa bercerai begitu saja. Nui yang dengerin juga semakin teriris hatinya. Makanya yang namanya selingkuh itu tidak akan berujung indah, Lur. ตั้งชื่อน้องไว้ว่าอะไรครับลูกบอกคุณพ่อแล้ว ชื่ออะไรครับ ไม่มีแล้ว Dencai pun pergi mencari Nui dan melihatnya mengangkat telepon dari Top sambil menahan tangis. Nui mengatakan jika dia sudah menunggu Top selama 3 tahun terakhir dan Nui akan selalu menunggunya. Kan tolol ya. นี่นุ้ยพูดจริงๆนุ้ยโอเค Hari itu rombongan kantor akan kembali ke Thailand, tapi ternyata Nui nggak ikut pulang bareng dan akan memperpanjang liburannya karena masih sakit. Dencai yang khawatir dengan kondisi Nui juga memutuskan tidak ikut pulang bersama rombongan. Lalu dia kembali mencari Nui di hotel dan berhasil menemukannya. Dencai hanya bisa melihat Nui di kejauhan yang menyobek kertas berisi tempat-tempat impiannya di Hokkaido. Dengan linglungnya Nui pergi main ski sendirian dan Dencai terus mengikutinya karena dia tahu Nui belum bisa main ski. Ternyata saat itu Nui mencoba untuk bunuh diri. Nah kan, tolol 2 kali. We found her. Let's go. She's on the hill. Meskipun semalaman pingsan di salju, alhamdulillahnya tidak ada luka fisik. Tapi saat Nui sudah siuman, dia tidak bisa mengingat apa-apa. Setelah dokter memeriksanya, ternyata Nui mengalami kondisi TGA atau Transient Global Amnesia. Gangguan ini bener ada ya Lur di dunia nyata Lur. Tidak ada yang tahu penyebab seseorang mengalami TGA. Mungkin aja karena Nui semalaman pingsan di salju, kata dokter. Nui tetap bisa mengingat ingatan jangka panjang, namanya, alamatnya, bolos sekolah karena rental PS dan lain-lain. Tapi ingatan jangka pendeknya
sebenarnya atau apa yang sudah terjadi akhir-akhir ini tidak akan bisa dia ingat. Dokter tidak bisa memastikan seberapa banyak ingatannya yang hilang karena gejala setiap pasien berbeda-beda. Tapi yang pasti gangguan ini hanya bertahan selama sehari dan besok ingatan Nui akan sepenuhnya kembali. Nui juga tidak akan ingat apapun yang terjadi di hari ini atau di hari saat ingatannya menghilang. Terkabul dong doanya Dencai ya kan? You will not remember that she came to this hospital? Forget today. Yes. Anything that happens today, One day. her memory will come back. She remembers everything. Setelah itu Nui diperbolehkan keluar dari rumah sakit dan diminta tanda tangan biaya yang sudah ditanggung asuransi perjalanannya. Tertera di sana tanggal 11 Februari 2016 dan ternyata Nui hanya bisa mengingat sampai tahun 2012 saja. Itu artinya Nui tidak tahu jika dia sudah bekerja, tidak mengenal siapapun karyawan di kantor termasuk Top, juga tidak tahu jika mereka sedang berwisata di Hokkaido, Jepang. Dencai pun menunjukkan foto bareng saat orang-orang kantor sampai di Hokkaido. Tapi sekarang mereka semua sudah balik ke Thailand dan hanya mereka berdua yang memperpanjang perjalanan wisatanya, kata Dencai. Disinilah Dencai berdusta bahwa mereka adalah sepasang kekasih. เขากลับไทยไปหมดแล้วครับเราอยู่เที่ยวต่อกันนะครับผมเป็นแฟนคุณ Nui yang masih belum percaya pengen lihat foto mereka berdua, tapi Dencai bilang mereka nggak ada foto bareng dengan alasan Dencai nggak suka foto. Nui mencoba ngecek HP-nya tapi juga masih rusak gara-gara basah kena salju. Nui pun pinjam HP Dencai buat nelpon ibunya dan tanya siapa nama pacarnya. Aneh banget kamu nanya begitu nak, pacarmu kan Top, kata maknya. Untungnya Dencai bisa membaca situasi tersebut dan mengaku namanya adalah Top. พี่ท็อปอะไรนั่นไง คุณชื่ออะไรอ่ะ ท็อปครับ Lalu Nui pun bertanya bagaimana ciri-cirinya Top. Emaknya pun makin merasa aneh dan Dencai makin gelisah takut ketahuan ya kan. Untungnya emaknya nggak tahu gimana ciri-ciri Top karena selama ini Nui nggak pernah menunjukkan fotonya. แม่ไม่รู้ก็แม่จะไปรู้ได้ยังไงลูกก็ไม่เคยให้ดู Karena mereka berdua nggak pernah foto bareng, ibunya nggak pernah ketemu Top dan Nui masih belum percaya. Dencai pun akhirnya bilang jika Nui memiliki tanda lahir di bawah dadanya sebelah kiri. Hah? Kok dia bisa tahu? Nui pun bertanya apakah mereka pernah berazolole. Lalu Dencai mengiyakannya biar Nui lebih percaya ya kan. Meskipun ya Nui cukup jijik membayangkannya. ครับก็เป็นแฟนกันนี่ครับ Nggak mau tahu gimana caranya mereka bisa kencan hari itu. Ternyata Dencai sudah membetulkan kertas sobekan Nui, lalu mengajaknya ke tempat-tempat yang belum dia kunjungi, termasuk mimpi Nui pergi ke festival salju di Sapporo. Tapi karena Nui tidak ingat semua mimpinya, of course dia menolak pergi ke tempat-tempat tersebut dan selalu bersikap jutek ke Dencai. Mana sembrono jatuhin barang-barang pula, Cai. Dencai malu-maluin, Cai. Dencai pun akan mengajak Nui makan, tapi Nui merasa risih karena kemana-mana diikutin terus. Sampai akhirnya Nui mengatakan jika dia masih cukup syok dengan lupa ingatannya dan dia tidak percaya bisa pacaran dengan pria seperti Dencai. Tersinggunglah Dencai karena sudah direndahkan seperti itu dan tanpa sadar dia menyeberang jalan padahal lampu masih merah. อย่างผมนี่มันยังไงล่ะครับ อย่างนี้ไงคุณ Meskipun begitu, Dencai tetap kembali menemui Nui dan dengan tersenyum Dencai mengatakan jika dia sudah menemukan tempat sushi yang enak. Nui yang merasa bersalah pun akhirnya luluh ikut makan sushi dan Dencai tahu betul apa menu kesukaannya. Tidak terasa hubungan mereka pun semakin dekat dan Nui ternyata mengambil kertas mimpi yang tadi dijatuhkan oleh Dencai. Melihat ketulusannya, Nui akhirnya sudah menerima Dencai sepenuhnya sebagai kekasihnya dan akan pergi ke tempat-tempat yang ada di kertas tersebut. Sesampainya di tempat wisata Lembah Neraka, Nui bertanya-tanya kenapa Dencai nggak pernah berani lihat matanya. Udah biasa dari kecil kayak begini, kata Dencai. Nui pun menantang Dencai menatap matanya selama 1 menit. Sampai akhirnya Nui sendiri yang tidak kuat menatap mata Dencai terlalu lama.
มันเพิ่งจะ32 วิเองนะครับ Setelah itu Nui bertanya gimana cara Dencai membuat dirinya jatuh cinta. Dencai pun mengatakan jika dia adalah atasannya di tempat kerja. Sampai akhirnya suatu hari Dencai datang memperbaiki printernya yang rusak. Sejak saat itulah Dencai jatuh cinta, tapi dia tidak berani mendekati Nui. Dan yang dia lakukan selama ini adalah selalu membantunya diam-diam. Dencai sengaja nungguin Nui yang terlambat ke kantor dan memberikan tempat parkirnya biar Nui nggak perlu repot-repot. Dencai juga tahu Nui tergila-gila dengan farm game dan dia meretas akunnya Nui demi membantu mengumpulkan kayu dan paku untuknya. Lalu membereskan meja Nui dengan sangat rapi saat jam kerja selesai. Juga mencari judul-judul lagu favoritnya Nui dan dimasukkan ke komputernya setiap hari. Sumpah sih keren banget perjuangan ente, Cai. ใส่ไว้ในคอมคุณนุ้ยทุกวันคอยเก็บพวกไม้พวกตะปูอะไรอย่างนี้ให้คุณนุ้ยก็เลยตื่นแต่เช้าแล้วก็แอบไปจองที่จอด Mereka berdua pun lanjut jalan-jalan sampai akhirnya Nui tahu jika hari itu adalah hari ulang tahunnya Dencai. Satu persatu tempat wisata sudah mereka kunjungi. Lalu Dencai juga menyempatkan mencari patung kecil favoritnya Nui karena masih ada satu koleksi patung yang belum dia dapatkan. Beberapa kali Dencai mencoba tapi tetap aja patung itu susah ditemukan karena sangat langka. Sampai akhirnya handphone Nui sudah bisa menyala. Dia melihat foto-foto patung koleksinya dan foto bareng-bareng dengan top di sebelahnya. Loh, ini siapa? Kok kayaknya familiar, kata Nui. Oh, itu dia orang dari departemen IT, kata Dencai. Karena tiba-tiba ada badai salju, kereta yang menuju ke festival salju di Sapporo dibatalkan. Tapi Dencai masih segitu ngototnya ingin kereta diberangkatkan karena hari itu adalah hari terakhir festival salju. Nui bilang jika mereka masih bisa ke Sapporo tahun depan, tapi di dalam hatinya Dencai, dia hanya memiliki kesempatan hari ini saja. Karena tiba-tiba listrik mati dan badai masih kencang, mereka terpaksa ngiyup sebentar di minimarket. Lalu tiba-tiba Nui datang mengucapkan selamat ulang tahun dengan kue ala kadarnya. Dan Dencai sangat bahagia ulang tahunnya dirayakan. Dencai pun berdoa badai segera reda agar mereka bisa datang ke festival salju. Sampai akhirnya listrik menyala kembali, badai sudah reda dan mereka bisa naik kereta ke Sapporo. Sesampainya di sana, mereka mencoba lagi mencari patung koleksi Nui. Dan akhirnya patung langka tersebut berhasil ditemukan. ใช่ครับไม่ฟังเลยครับ ฉันได้ครบแล้ว Lalu mereka pun lanjut main-main di festival salju, melihat banyak karya di sana, ngobrol ngalor ngidul dan Nui mengajak foto bersama. Tapi Dencai jelas menolak karena besok pagi Nui sudah lupa dengannya. Setelah puas melihat festival salju, Dencai melihat sebuah gereja dan langsung mengajak Nui datang ke sana. Nggak pakai basa-basi, Dencai langsung melamar Nui dan memberikan cincin dari permen. แต่งงานกับผมนะครับ บ้าเหรอไม่เอาอ่ะ คุณนุ้ยจะรับผมเป็นสามีหรือเปล่าครับ Mereka berdua pun kembali ke kamar hotelnya Nui. Nui yang sudah terbawa suasana ingin dicium oleh Dencai. Mereka berdua pun akhirnya berciuman dan Nui mulai membuka kancing bajunya satu persatu. Karena merasa hubungan palsu mereka sudah terlalu jauh, Dencai pun menahannya dan mengatakan yang sebenarnya terjadi. Bahwa nama aslinya bukanlah Top melainkan Dencai. Dia adalah karyawan di perusahaan yang sama dan selama ini hanya menjadi penggemar rahasianya Nui. Dencai tahu tanda lahir Nui karena dia tidak sengaja melihatnya saat di pesta tahun baru. Wah, ngamuklah Nui dengar itu semua. Dia berpikiran jika Dencai hanyalah pria mesum dan langsung mengusirnya dari sana. ไอ้โรคจิต ผมไม่ได้คิดจะทำแพ้เลยนะครับคุณนุ้ยครับ ออกไปดิสิ Setelah itu Nui kembali mengecek foto-foto di HP-nya dan melihat sosok Top yang sebenarnya. Karena dicari di Facebook nama Top nggak ketemu, Nui pun langsung menelpon Top dari riwayat panggilannya. Sudah jelas saat itu Top masih sama istri dan anaknya ya kan? Top bilang jika dia masih belum bisa ngomong karena masih sama Chu. Lalu Nui mendengar suara anak kecil yang memanggil Top dengan sebutan ayah. Disitulah dia sadar lur jika selama ini telah menjadi simpanan seorang pria yang sudah berkeluarga. เดี๋ยวผมรีบเมลไปให้ใหม่เลยครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณสุรเชษฐ์เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับไปลูกเดี๋ยวพอไปพี่ยังคุยไม่ได้พี่อยู่กับชู คือใครอ่ะ ฉันเป็นเมียน้อยเขาเหรอ บอกมาดิ
Nui pun memaksa Dencai untuk memberitahu apakah dia seorang simpanan dan Dencai mengiyakannya. Lalu Nui akhirnya tahu jika dia secara sadar mau menjadi simpanan karena To berjanji akan bercerai dengan istrinya. Nui hanya bisa menangis karena ternyata dia sudah menjadi pelakor perusak rumah tangga seseorang. Dia juga membodoh-bodohi dirinya sendiri ketika tahu sudah berusaha bunuh diri hanya karena sakit hati mendengar istri Top yang lagi hamil. Dan itu artinya Top tidak akan menceraikan istrinya. เขามีลูกมีเมียแล้วอะไม่มีทางอะฉันไม่ใช่คนแบบนั้นอะฉันไม่ได้ทำร้ายครอบครัวใครใช่ปะเป็นเรื่องของคนอื่นแต่ไอ้ผู้หญิงคนนี้แหละมันโง่จังวะ Setelah itu Dencai pun menceritakan jika dia berdoa di sebuah lonceng agar bisa menjadi pacar Nui meskipun hanya sehari. Nui bertanya kenapa cuma sehari, kan besok aku sudah lupa semua yang terjadi hari ini. Gak masalah, yang penting kan aku masih bisa mengingatnya, kata Dencai. Nui pun merasa jika hari itu adalah hari terindah dalam hidupnya. Lalu Dencai menemukan patung langka yang sebelumnya telah dibuang dan diberikan lagi kepada Nui. Karena besok Nui pasti akan bahagia ketika melihat patung tersebut. Mendengar perkataannya, Nui pun semakin mengagumi sosok Dencai dan langsung menciumnya. พรุ่งนี้คุณนุ้ยต้องดีใจมากๆ Langsung setelah itu Nui meng-SMS Top dan memutuskan hubungannya karena dia tidak mau merusak rumah tangga seseorang. Dencai bilang jika Nui seharusnya tidak melakukan itu karena besok dia tidak akan mengingat apa yang terjadi hari ini dan hanya mengingat bahwa Top adalah pacarnya. Nui pun meminta Dencai mendatanginya esok hari dan mengatakan semua yang telah terjadi hari ini. Tapi Dencai mengatakan jika itu percuma karena Nui tidak akan pernah bisa mencintai pria seperti Dencai persis saat Nui baru siuman dari pingsannya. Yang Dencai inginkan sekarang hanyalah menyimpan semua kenangan indah bersama Nui meskipun hatinya sangat tersakiti. Nui pun hanya bisa menangis lalu merekam mereka berdua dan mengatakan apa yang telah terjadi hari itu. Termasuk sosok Dencai yang telah mencintai Nui lebih dari apapun. แกได้เจอคนที่รักแกที่สุดแล้วแกต้องให้โอกาสเขาด้วย Sebenarnya saat tahun baru Lur, Dencai pernah menyarankan Nui agar menjauh dari Top karena masih banyak pria baik-baik di luar sana. Saat itu Dencai juga mengungkapkan perasaannya dan memberitahu apa yang telah dia lakukan selama ini diam-diam untuk Nui. Tapi Nui hanya menganggap Dencai sebagai seseorang yang freak dan pergi meninggalkannya. Karena itulah Dencai tidak ingin Nui memaksakan perasaannya. Tapi Nui sangat yakin apa yang terjadi esok hari akan berbeda dan dia juga sudah punya rekaman video tersebut. Nui benar-benar berharap agar Dencai menemuinya lagi esok hari untuk memberitahukan video tersebut. Dan Nui juga berjanji akan teringat jika mereka berdua pernah saling mencintai. สัญญาก่อนดีพรุ่งนี้คุณต้องเข้ามาบอกฉันนะ Matahari sudah mulai terbit dan Nui berharap saat terbangun nanti dia masih bisa mengingat apa yang sudah terjadi. Lalu Dencai pun membaringkan Nui di kasur dan pergi dari sana. Saat Nui terbangun, semua pakaian dan perlengkapan sudah disiapkan dengan rapi oleh Dencai, juga cincin permen yang masih ada di jari manisnya. Nui yang kebingungan melihat itu semua dan kenapa dia bisa terbangun di kamarnya, bertanya ke resepsionis. Resepsionis pun bilang jika Nui kecelakaan saat main ski dan dilarikan ke rumah sakit. Lalu kemarin dia dibawa oleh temannya kembali ke kamar. Sampai akhirnya bis jemputan ke bandara datang dan Nui yang masih kebingungan akhirnya pergi dari sana. Terlihat Dencai yang memantau dari kejauhan lalu memakan permen cincinnya dan duduk di belakangnya Nui. Ya ampun Cai, sabar ya Cai. Saat perjalanan Nui menelpon Top dan Top sangat khawatir karena Nui tidak mengangkat teleponnya. Top pun menanyakan soal SMS yang kemarin dan dia berjanji akan tetap bersama Nui apapun yang terjadi. Sebuah kata-kata manis dari seekor buaya. มีอะไรเราก็คุยกันได้นี่นุ้ยยังไงพี่ก็ไม่เลิกนะนุ้ยเป็นอย่างนี้
Singkat cerita, Nui kembali bekerja seperti biasanya dan Joy bertanya apakah Nui jadi ke festival salju saat memperpanjang perjalanan wisatanya. Nui pun menjawab jika dia seharian hanya istirahat di hotel. Sampai akhirnya Nui menemukan kertas impiannya yang sudah diperbaiki dengan stempel kunjungan di semua tempat. Begitu pula dengan patung langka yang selama ini dia cari-cari. Bingunglah Nui melihat itu semua. Setelah itu Joy minta dikirimkan foto-foto mereka saat di Hokkaido. Tapi karena nggak ada kabel USB, Nui pun akan pinjam ke departemen IT. Nah ini ternyata Dencai sudah resign dari perusahaan lur. Tim meminta Nui mencari kabelnya sendiri di meja Dencai karena orang-orang IT masih sangat sibuk semenjak Dencai keluar dari sana. Setelah mendapatkan kabel USB-nya, Nui dan Joy pun melihat foto-foto mereka. Lalu Nui melihat sebuah video saat dia berada di festival salju. Tapi dia tidak mengingat sama sekali momen tersebut. Dan entah kenapa tiba-tiba Nui menangis melihatnya. เทศกาลหิมะนี่นายแกบอกแกไม่ได้ไปไงเฮ้ยแกเป็นอะไรอ่ะ Tak lama kemudian si buaya Top datang dan bertanya apakah Nui marah kepadanya. Top berjanji mereka berdua akan datang ke festival salju tahun depan. Tapi Nui langsung melepaskan genggaman tangan Top dan pergi dari sana. Film pun flashback saat Nui sedang tidur. Ternyata Dencai sengaja menghapus video pengakuan Nui. Tapi dia membiarkan video saat di festival salju. Karena Dencai ingin Nui melihat dan mengingat senyuman bahagianya saat itu. Tapi Nui tidak perlu mengingat dengan siapa dia pergi ke sana dan betapa saling mencintainya mereka berdua saat itu. Buyar, gimana? Apakah sudah cukup tersayat hati anda semua? Aku juga pengennya belum buyar dulu, lor. Tenang, sabar ya kan. Meskipun official endingnya kayak gitu, tapi ternyata masih ada alternate endingnya lur. Jadi setelah ending yang tadi, malam harinya Dencai balik ke kantor sebentar ngambil barang-barangnya yang ketinggalan. Tak lama kemudian Nui datang menyapa dan dia alasan balik kantor karena mau ngembaliin barang. Setelah itu Nui akan pulang dan menawarkan Dencai pergi bersamanya. Turun lift bareng lah mereka ya kan. Nui pun meminta Dencai kabar-kabar kalau dapat perusahaan yang bagus karena dia juga akan resign dan melamar ke perusahaan tersebut. Sampai akhirnya Nui berterima kasih karena Dencai sudah menemaninya hari itu. Juga membenarkan apa yang dikatakan Dencai saat selesai pesta tahun baru. Itu artinya Nui sudah tahu lur kalau yang menemaninya ke festival salju adalah Dencai. Dan Nui akan memberikan Dencai kesempatan untuk mendekatinya kembali. ขอบคุณมากนะพี่ที่ดีกับนุ้ยมาตลอดมากนะพี่เรื่องวันนั้นน่ะ Gitu lur, jadi gimana? Kalian lebih suka ending yang mana? Coba komen-komen di bawah yo. Ini si Dencai juga greget banget, astaga. Kan itu bisa videonya nggak usah dihapus, terus langsung deketin Nui lagi kan bisa. Tapi ya dari karakternya Dencai yang memang seorang pemalu, minderan dan suka menyendiri, udah pasti bakalan kayak gitu sih ya. Cai Chang pernah berkata, cintailah semua hal baik dan buruk yang ada di dalam dirimu sebelum Anda mencintai orang lain. Itu. Ya wes gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan agapun kap, sawadikap, assalamualaikum.